Ini adalah bandit paling menakutkan yang pernah saya temui. Mereka punya banyak senjata, tindakan yang cepat. Cuma memakan waktu 10 menit aja, udah bisa merampok bank. Pertama, mereka blokir pintu utama dan kendalikan staf bank. Kemudian mengancam manajer untuk membuka brankas. Claire mengalami ini untuk pertama kalinya, jadi ia ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar karena tegang. Dia tidak bisa membuka kunci. Salah satu perampok melihatnya. Ia minta cewek. Cepatlah. Apakah kamu ingin lelaki tua ini mati? Sekarang perampok di sebelahnya melihat kegugupannya. Ia dengan lembut menghiburnya. Pelan aja, kamu bisa. Ambil napas dalam-dalam, ayolah. Setelah menstabilkan emosinya, akhirnya Claire berhasil membuka brankas tersebut. Para perampok dengan cepat memasukkan uang itu ke dalam tas lalu kabur. Tepat saat ini, Claire mengambil kesempatan bahwa mereka tidak berdaya karena terkena alarm. Aduh, para perampok mengira itu adalah kesalahan manajer bank. Mereka mendekatinya. Kamu, kan? Bukan aku. Kami hendak pergi. Dia meninju beberapa kali berturut-turut, hampir membunuh lawan. Saat perampok hendak membunuhnya, pemimpin mencegahnya. Karena merampok cuma kesalahan kecil. Tapi pembunuhan adalah masalah besar. Mereka sama sekali tidak menyangka. Saat mereka berdebat, kebetulan, Claire melihat tato di leher perampok itu. Perampok kemudian melepas kamera, melempar ke dalam microwave untuk dihancurkan. Kemudian gunakan sejumlah besar larutan kimia. Pemrosesan sidik jari kemungkinan akan ditinggalkan di lapangan. Agar kabur, mereka memutuskan untuk menculik Claire. Karena kalau mereka dikepung oleh polisi, Claire akan menjadi sandera untuk bernegosiasi. Setelah naik ke dalam mobil, para perampok melepas semua topeng mereka. Pemimpin bandit ini adalah Eldon, kejam dan kurang ajar. Adalah orang yang penting dalam bandit ini. Tapi kepribadian Henry benar-benar kebalikan dari dirinya. Ia juga orang yang menghibur Claire saat ia tegang. Ia menemukan polisi tak mengikutinya. Henry mengikuti aturan untuk menurunkannya dari mobil. Saat polisi muncul, perbankan awal udah menghilang semua petunjuk. Bahkan mobil para perampok itu terbakar habis. Pikiran perampokan yang sempurna berakhir di sini. Tak disangka semua yang tak sederhana seperti itu. Ternyata saat membakar mobil, Henry secara tidak sengaja mengambil KTP Claire. Dan alamatnya adalah lingkungan yang sama dengan tempat tinggal mereka. OMG. Eldon mengajukan petisi untuk langsung membunuh Claire dan menghancurkan petunjuknya. Tetapi Henry tidak setuju dengan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Setelah diskusi, Henry akhirnya memutuskan akan menyelidiki. Jadi keesokan harinya dia buat pertemuan mendadak. Hasilnya sesuai harapannya. Claire tak menyadari ia. Apalagi ia jatuh cinta dengannya. Selain itu, Henry sangat lucu dan mudah bergaul. Mereka udah jatuh cinta sama. Claire tak curiga apapun. Ia menceritakan dengan Henry tentang situasinya belum lama ini. Dia juga mengatakan bahwa dia melihat tato di leher bandit di antara mereka. Tapi karena takut balas dendam, jadi dia nggak mengungkap petunjuk ini ke polisi. Mendengar pengakuan Claire, Henry akhirnya bisa tenang. Tapi selama pacaran, ia udah mencintai cewek ini. Akhirnya Henry memutuskan terus menjaga hubungan cinta dengan Claire. Tapi yang mengejutkan Henry adalah, pada berkencan mereka beberapa hari kemudian, Eldon kebetulan lewat. Ia tak marah, tapi berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa lalu ngobrol dengan kalian berdua. Tiba-tiba Henry melihat tato di belakang leher Eldon. Ini membuatnya segera merasakan firasat buruk. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Setelah pulang, keduanya bertengkar. Karena bagi Eldon, kalau berkencan dengan cewek itu, pasti berisiko. Tapi Henry tak patuh. Keduanya berdebat tanpa henti. Lalu mereka menerima misi perampokan besar. Sebuah truk uang berisi hampir 10 juta dolar AS.
Mereka bersenjata bersiap untuk berangkat. Tidak lama sebelum mereka melihat tujuan mereka, mereka membagi tugas. Ambil pistol. Diam. Tapi ketika semuanya berjalan dengan baik, seorang perampok tiba-tiba menemukan seorang staf menghilang tanpa alasan. Ini membuatnya langsung merasa ada yang tidak beres. Saat ia menoleh, kaki tangannya ditahan oleh staf itu. Musuh mengancam kehidupan rekan-rekannya, memaksanya untuk menyerah. Lalu, "Kamu harus tetap di dalam mobil, idiot." Meskipun mereka berhasil naik ke dalam mobil untuk melarikan diri, tetapi karena pergumulan dengan staf tadi, polisi udah mengikutinya. Kemudian, mereka benar-benar dikepung oleh polisi. Saat itulah semua orang berpikir bahwa gerombolan perampok ini tidak bisa lolos. Tembak mobil mereka. "Ayo pergi." Semburan api terjadi. Mobil yang memblokir jalan hancur berkeping-keping. Polisi juga tak berani lakukan apapun. Memanfaatkan kesempatan ini, perampok yang menyetir mobil dan melarikan diri. Lalu, mereka berhasil berkumpul dengan rekan satu tim. Perampok ini yang bertugas menembak untuk mencegah polisi. Orang-orang lainnya memindahkan uang tunai dan menghancurkan bukti. Setelah berhasil lolos dari kejaran, mereka pergi ke stasiun transfer mobil. Sebelum pergi, mereka menyebarkan rambut mereka yang telah disiapkan di jalan, dengan tujuan mengganggu arah polisi. Tapi saat mereka turun ke mobil, kebetulan tertangkap oleh petugas patroli. Mereka tercengang. Suasana agak canggung sesaat. Tak disangka, lalu, meskipun mereka menang, namun dua perampokan beruntun membuat polisi mencurigai mereka. Jadi setelah masa penyelidikan polisi, semua informasi dari bandit muncul. Tapi karena belum ada bukti, meskipun jelas bahwa tindakan perampok, polisi juga nggak boleh untuk menangkapnya. Itu karena cinta antara Henry dan Claire semakin dalam, bikin ia mau menyerah pekerjaan ini. Tapi mundur tidak semudah itu. Setelah mengetahui pikiran Henry, bos gangster memarahinya. "Kamu benar-benar ingin menyerah? Jangan paksa aku membunuh seluruh keluargamu, seperti aku pernah membunuh ayahmu." Meskipun Henry tidak mau mengikuti perintahnya, tapi pihak lain mengancam nyawa Claire. Tak cara yang lain, Henry cuma bisa setuju. Setelah melakukan misi perampokan terakhir, akan segera mundur. Tujuan kali ini adalah berangkas di gimnasium terbesar di daerah tersebut. Karena kompetisi besar baru-baru ini, sumber uang harian mereka juga mencapai 30 juta dolar. Setelah perencanaan, bandit menyiapkan semuanya. Eldon dan Henry yang berpura-pura menjadi polisi beraksi lebih dulu. Mereka masuk ke dalam gudang, lalu ngomong dengan penjaga di seberang. "Kami mendapat berita, telah terjadi perampokan di sini." Penjaga merasa bingung, tetapi penjaga lama yang berpengalaman itu cepat tanggap. Mereka mau memeriksa KTP-nya dulu. Tapi tiba-tiba dua orang mengeluarkan senjatanya. Meski kedua belah pihak memiliki senjata, tapi berdasarkan gaji rendah dari penjaga keamanan, mereka tak berani melawan. Setelah memprotes beberapa saat, lalu jatuh ke tanah dan mengangkat tangannya menyerah. Kemudian keduanya pergi ke gudang. Paksa staf membuka pintu, karena para bandit segera mendapatkan informasi anggota keluarganya. Jadi ia harus patuh. Melihat tumpukan dolar di atas meja, mereka bersemangat. Setelah memasukkan semuanya ke dalam tas, dua orang menggunakan troli untuk mendorongnya keluar. Mengandalkan pakaian polisi untuk membodohi orang. Seluruh proses berjalan sangat lancar. Tapi ketika mereka ke garasi, Henry merasa aneh, karena sekitarnya sangat sepi. Ketika dia melihat keluar,
Ia segera mengetahui mereka dikepung oleh polisi. Segera, kedua belah pihak meluncurkan baku tembak. Kita harus keluar. Selama huru-hara, Henry menyuruh kaki tangannya untuk membuka pintu. Seorang perampok yang mengendarai gerobak mencoba menghentikan pengepungan. Tapi ada banyak polisi. Mobil itu terakhir terbalik. Tidak cara yang lain, kedua belah pihak hanya bisa terus bertarung. Tapi Henry tahu, jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan mati. Ayo ke sini. Saat ini, pria gendut yang terluka itu berdiri. Memutuskan untuk menggunakannya sebagai umpan untuk menarik perhatian. Membantu Eldon dan Henry melarikan diri. Dia kemudian naik ke ambulans agar keluar. Dikepung oleh polisi. Pria gendut tak bisa lolos. Memanfaatkan kesempatan ini, Henry dan Eldon berganti kembali ke seragam polisi. Berbaur dengan bala bantuan polisi yang tiba. Tapi sayangnya, Eldon menyelinap dan akhirnya menarik perhatian sheriff. Ia minta Eldon berhenti untuk memeriksa. Oleh karena itu, mengetahui dengan baik bahwa itu adalah jalan menuju kematian. Tapi Eldon tak mau tertangkap oleh polisi. Jadi harus mengambil senjata ia untuk memprotes. Letakkan senjatanya. Dengan pengepungan polisi, Eldon tanpa rasa takut akhirnya memegang pistol untuk bertarung hingga detik terakhir. Saat melihat rekannya yang dibombardir dengan serangan, Henry merasa sedih, tapi ia tak ada cara yang lain. Cuma bisa diam-diam kabur. Lalu ia menelepon kepada Claire. Ia berharap Claire bisa kabur dengannya. Claire segera menolak. Lalu menyuruh Henry ke rumahnya. Setelah mendengarnya, Henry merasa bimbang. Karena dia menemukan rumah Claire penuh dengan polisi. Jelas, pacarnya udah mengkhianatinya. Tapi saat Henry hendak mematikan telepon, Claire tiba-tiba berubah. Sayang, cepatlah ke sini. Aku mau bertemu denganmu. Karena melihatmu seperti melihat sinar matahari. Pada saat ini Henry akhirnya tersenyum ceria. Karena kalimat ini adalah kata yang telah ditentukan sebelumnya untuk dua orang. Arti utamanya adalah ada bahaya, kaburlah. Jadi Henry mengambil uang itu sendirian dan lari ke terminal bus. Sekarang, ia masih mau membalas dendam dengan bos gangster. Ingat bagaimana aku mengatakan aku akan membiarkanmu mati. Di sisi lain, polisi menunggu di rumah Claire sampai malam. Pada akhirnya, mereka cuma bisa meninggalkan. Keesokan harinya Claire menemukan sebuah tas di taman. Ketika dia membukanya, di dalamnya penuh dengan uang dan sebuah jeruk. Melihat hal tersebut, Claire mengerti maksud Henry. Itulah Florida. Selanjutnya dia akan pergi ke sana untuk bertemu dengan Henry.